Mbak? Kalau menurut saya sih itu bukan sekolah mungkin ya, maksudnya tuh membekali diri dengan ilmu internet marketing itu sendiri gitu ya. Saya di Indonesia mendirikan sebuah institusi untuk orang Indonesia belajar online untuk belajar memasarkan di internet secara benar gitu kan. Nanti kalau seandainya mau contoh videonya, yang contoh video bisa didapatkan di asianbrain.com, itu gratis untuk pertama kali. Lihat dulu pemasaran online itu seperti apa. Di sana tuh ada banyak sekali komponen yang harus dikuasai oleh setiap orang, karena banyak orang Indonesia yang tidak tahu dan belum paham, berpikir bahwa saya punya produk mau online langsung boom. Itu tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi apalagi kalau dalam jangka waktu panjang gitu ya. Betul. Jadi kalau seandainya kita gunakan logika untuk S1 saja 4 tahun ya, belum tentu setelah itu dapat pekerjaan ya. Nah, ini kita membicarakan real business, bahwa kita juga harus mau belajar dulu gitu. Jangan mau langsung membuat website begitu saja semuanya. Nah, ini di asianbrain.com itu dari A sampai Z itu diajarkan cara promosinya, terus cara membuat website seperti tadi, pembelian domain gimana, hosting gimana, terus cara promosi SEO itu apa, pay per click itu apa, terus social media marketing itu apa. Jadi tidak dengan cara spam atau yang asal-asalan kayak gitu. Tapi kenapa saya sarankan itu belajar minimal 1 tahun supaya Anda menjadi profesional. Jadi kan kita kalau seandainya menjalankan bisnis, kita kan ingin menjadi besar. Nah, kalau kita ingin menjadi besar, kita harus mau meluangkan waktu dulu untuk belajar ya. Jadi menganggap bisnis itu dengan serius gitu, melakoninya dengan serius, tidak hanya berharap aja gimana caranya, tapi ilmunya tidak mau dipelajari gitu. Tapi bagi mereka yang memilih untuk berjualan lewat FB, Facebook atau lewat Twitter, apakah perlu juga belajar seperti ini? Ya, saya pikir setiap orang yang berminat untuk terjun ke dunia bisnis online, itu pendidikan dasarnya dulu itu harus kuat dulu gitu kan. Jadi supaya berjualan di Facebook dengan benar itu seperti apa sih, berjualan di Twitter yang benar itu seperti apa gitu. Nah, itu perlu dipelajari gitu. Oke. Baik, kita sapa dulu, sudah ada pemirsa yang menelpon. Ada Gusti dari Balikpapan. Silakan Gusti. Ya, terima kasih Mbak. Untuk mungkin dengan Ibu Ana, saya sedikit beda dengan teman-teman sebelumnya. Yang mau saya tanya, ini kan beberapa waktu ini saya suka dapat kiriman email tuh dari teman yang masalah seperti kita mengiklankan link kita, terus tahu-tahu bisa dapat poin sekian dolar gitu. Kemudian atau kita mengklik iklan sesuatu, nanti kita dapat poin sekian dolar. Menurut Ibu Ane nih, yang saya sedikit bingung lah ya, yang saya tanya-tanya versi temannya bedanya, jawabannya beda-beda. Menurut Ibu Ana, kira-kira kelebihan dan kekurangan apa sih sebenarnya dari sistem seperti itu? Kok bisa kita hanya mengklik suatu iklan kita dapat sekian dolar, terus misalnya kita juga membuka user temen yang sudah ada, misalnya kita buka PTC Bank nih ya, yang sekarang lagi gencar nih buan itu, kalau kita buka iklan dalam PTC Bank itu kita dapat sekian dolar gitu. Menurut Ibu Ani gimana? Oke. Ibu siapa tadi namanya? Gusti. Ibu Gusti, rasanya kalau seandainya sebegitu mudah mendapatkan uang dari internet hanya dengan cara mengklik iklan atau seperti itu, kayaknya semua orang Indonesia udah kaya sekarang ya. Kalau semudah itu, tidak ada yang semudah membalikan telapak tangan di dunia online. Saya sangat tidak merekomendasikan hal-hal seperti itu. Kalau saya, misalnya Ibu Gusti ingin betul-betul belajar internet marketing yang baik dan benar, dan udah gitu bisa menjalankannya secara profesional, Ibu Gusti itu harus mempercayai bahwa di sana ada proses. Yang pertama itu proses belajar dulu. Ini tuh apa ya. Di sini boleh saya mengingatkan kembali, boleh nanti masyarakat mengunduh contoh video training dari saya gratis di asianbrain.com. Itu gambaran besar internet marketing itu seperti apa, saya berikan secara jelas di sana dan saya berikan gratis. Silahkan dipelajari supaya mendapatkan gambaran besar bahwa internet marketing itu tidak instan, tidak pernah instan. Jadi kalau seandainya ada iklan atau gembar-gembor mendapatkan bahkan ratusan juta, miliaran, itu tidak dikatakan tidak benar, tapi siapa dulu yang menghasilkan uang sebesar itu? Karena kalau seandainya orang ibaratnya baru terjun ke dunia internet hanya dengan cara mengklik iklan udah gitu dapat uang banyak, mau puluhan dolar, ratusan dolar, itu ya bisa saya katakan itu scam atau penipuan ya. Jadi harus hati-hati juga. Jadi kita harus membekali diri dulu dengan ilmu kalau kita mau betul-betul serius terjun di dunia internet marketing dan mendapatkan income dari sana. Oke. Baik, sudah ada penelpon lagi ini. Bu dari Jakarta, ada Arjata. Selamat siang.
Ya, Arjata silakan pertanyaannya. Ya, Arjata. Putus Ya, tampaknya sepertinya. ya. Oke, tadi saya ingin bertanya Mbak Ahira, untuk regulasi bisnis online sendiri ini seperti apa sih? Regulasi atau peraturan dari pemerintah itu sendiri sebenarnya saat ini tuh belum jelas atau belum ada. Pada dasarnya kalau kita ingin menjalankan bisnis online di internet sekarang itu masih terhitung bebas ya. Bebas dalam artian tidak perlu harus ada CV apalagi PT. Tapi kalau seandainya kita mulai menjadi besar seperti saya asianbrand.com udah menjadi besar, untuk kepercayaan masyarakat saya itu langsung buat PT gitu. Bahwa ini perusahaan saya asianbrand.com sudah menjadi PT gitu. Jadi itu untuk sekedar untuk trust dari orang, tapi pada dasarnya saya bisa saja membeli domain apapun itu tanpa CV atau tanpa PT, tanpa untuk regulasi itu tidak apa-apa, orang tuh masih bisa menjalankan, masih banyak kok yang mendapatkan income tanpa harus ada regulasi sana sini. Cuma mungkin itu dari segi branding dan kepercayaan aja kalau seandainya kita sudah mengikuti regulasi yang pemerintah arahkan dari offline. Tapi cukup berbahaya juga ya bila siapa saja dan apa saja bisa dijual lewat online begitu. Iya betul, tentunya dalam hal apapun baik di dunia online maupun offline itu selalu ada negatif dan positif ya. Nah, kita juga harus tetap waspada dan hati-hati, terutama kepada masyarakat itu jangan selalu tergiur dengan hal-hal yang ibaratnya kok rasanya mudah sekali gitu. Seperti tawaran Instan, tadi itu ya, seperti email. tawaran itu tadi Iya. itu langsung lewat lah kalau seperti itu. Oke, baik, ini tadi kita sudah terhubung lagi dengan Pak Arjata dari Jakarta. Selamat siang Pak Arjata. Selamat siang. Iya, silakan Pak Arjata. Ini saya ini apa tuh? Ada di Indonesia yang terbesar saat ini itu milik saya di asianbrand.com. Pak Arjata bisa belajar di sana, bisa dicoba, ada trialnya. Kalau seandainya merasa cocok di sana terus lanjutkan. Nanti di sana Pak Arjata akan belajar dari A sampai Z. Kalau bagi mereka yang serius dan ingin menjadi profesional di sana. Menurut Mbak Ahira ini kalau kita berdagang secara online, apakah kita perlu juga mengikuti pameran-pameran atau murni berdagang secara online saja? Itu memiliki sebuah bisnis, kita harus melakukan sebuah scaling. Scaling dalam artian ya kita melakukan perbedaan dari ini, misalnya saya kata promosikan sekolah seminar itu tidak jadi masalah. Nah mungkin kalau yang memiliki produk itu pergi ke pameran itu bagus. Jadi lakukan diversity untuk bisnis, untuk scaling, untuk memperbesar itu bagus. Untuk Oke. menggait kepercayaan juga Betul, ya. untuk menggait kepercayaan. Susah-susah gampang susah ya. Jadi tidak semudah harus belajar dulu. tidak semudah Oke. membalikan telapak tangan, tapi juga tidak sesulit membuat roket. Baik, terima kasih Mbak Ahira atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Oke, baik. Dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda komersial berikut ini bersama Robert Haryanto. Tetaplah di White Shot.